Ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pemilihan Umum jurusan Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Selawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, di sini sebelum kami memaparkan Presiden Trisol di 2024 terlebih dahulu, kami ingin menjelaskan bahwa sejarah Presiden Trisol di Indonesia. Sejarah Presiden Trisol di Indonesia itu pada tahun 2024 ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden itu mengalami perubahan. Presiden Trisol pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Di dalam undang-undang tersebut di salah satu pasal di undang-undang tersebut, yakni di pasal 5 ayat 4 menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi di DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR. Inisiatif ini sebenarnya diprakarsai oleh fraksi Partai Demokrat pada waktu itu, karena pada waktu itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Republik Indonesia. Fraksi Demokrat, Partai Demokrat pada waktu itu sangat mendominasi jumlah kursi di parlemen gitu. Kemudian pada tahun 2009 atau 5 tahun setelahnya, besaran presidensial threshold itu mengalami perubahan. Hal ini sebenarnya diikuti dengan berubahnya undang-undang pemilu di kala itu. Saat itu pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 25% di DPR atau 20% suara sah nasional dalam pemilu legislatif. Selanjutnya kami juga ingin menjelaskan bahwa pada pemilu 2014, jadi dari 2009 5 tahun setelahnya masuk ke 2014, besaran presiden threshold itu tidak berubah, akan tetapi tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Dengan dasar tersebut sebenarnya pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sementara pada tahun 2019 yang lalu, besaran presiden threshold kembali berubah, dan ketentuan itu sebenarnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ada pasal yakni pasal 222 menyebutkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
partai politik peserta pemilu. Nah, kemudian di pasal itu sebenarnya banyak yang mengalami hadirnya pasal tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Itu ada salah satu pasal, yakni pasal 222 itu sebagian pihak tidak setuju dengan pasal tersebut. Kemudian diajukanlah di Mahkamah Konstitusi oleh beberapa pengamat politik, kemudian purnawirawan TNI seperti Gatot Nurmantio, yang mengatakan bahwa pasal tersebut mengkangkangi demokrasi di Indonesia gitu. Nah, kemudian berdasarkan keputusan MK nomor 52 garis miring PU garis strip 15 Romawi garis miring 2017 menyatakan bahwa pasal 222 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum itu tentang pemilihan umum yang mengatur syarat presiden threshold yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebenarnya sudah konstitusional, artinya secara tidak langsung bahwa Mahkamah Konstitusi membatalkan gugatan pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap pasal 222 tersebut gitu. Nah, dengan dibatalkannya gugatan beberapa penggugat, maka pemerintah Indonesia tetap mempertahankan pasal 222 itu menjadi acuan dasar untuk menghadapi pemilu di 2024. Nah, di 2024 nanti yang mengalami perubahan di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum itu hanya pada waktu pelaksanaan, di mana kalau dulu di 2019 pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden dilaksanakan secara serentak. Di 2024 ini pemerintah sudah mengesahkan pemerintah dalam arti ini pemerintah bersama-sama dengan DPR sudah menyetujui bahwa pelaksanaan pemilu di 2024 ini di 2024 yang akan datang, sistem pemilihan umum dilaksanakan secara serentak. Artinya pemilihan presiden, pemilihan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten dan kota, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan wali kota itu dilaksanakan secara serentak. Makanya di dalam undang-undang pemilu yang dirubah hanya waktu pelaksanaan gitu. Nah, kalau dulu di 2019 itu pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif itu dilaksanakan secara serentak. Pemilihan gubernur dan bupati itu tidak dilaksanakan secara terpisah itu. Jadi oleh karena itu sebenarnya aturan yang dibuat oleh pemerintah sebenarnya melalui undang-undang pemilu itu sangat baik, di mana sistem ini sebenarnya ingin memberikan legitimasi kepada presiden dan wakil presiden yang akan terpilih pada tahun 2024 yang akan datang, dan mendapat dukungan dari parlemen serta dukungan dari masyarakat luas serta dukungan dari masyarakat luas dari secara keseluruhan. Mungkin itu yang dapat kami paparkan pada tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pemilihan Umum. Terima kasih atas atensinya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.